Nah, berikutnya akan saya bahas periodontium. Tadi sudah disebutkan di awal sekali bahwa gigi dilekatkan pada soketnya dengan sangat kuat, ya. Ada struktur yang keseluruhan disebut dengan periodontium yang fungsinya melekatkan gigi pada soketnya, yaitu pada tulang maksila dan mandibula. Ada 4 komponen dari periodontium. Yang pertama adalah gingiva, kemudian cementum yang merupakan struktur keras dari gigi, kemudian ada periodontal ligamen, kemudian tentu ada tulang itu sendiri, alveolar bone, ya. Jadi keseluruhan ini kita sebut sebagai periodontium, ya. Yang pertama kita lihat cementum, ya. Jadi cementum adalah bagian keras dari gigi yang termasuk anggota dari periodontium. Lihat lagi struktur gigi, ya. Dentin merupakan bagian terbesar dari gigi. Di bagian atas dilapisi oleh enamel pada mahkota, sedangkan pada bagian akar dari dentin dilapisi oleh cementum. Jadi cementum adalah struktur keras dari gigi yang melapisi dentin pada bagian akar, ya. Dentin itu cementum memiliki perbatasan dengan enamel yang disebut dengan cemento-enamel junction, ya. Nah, secara komposisi cementum ini mirip sekali dengan tulang, ya. Komposisi dan strukturnya sangat mirip dengan tulang. Sehingga kalau adik-adik baca di buku, itu kalau pernah baca tulang, itu bisa dibandingkan dengan cementum, ya. Jadi pada tulang itu ada lakuna yang diisi oleh osteosit. Jadi sama halnya di cementum juga sama. Ada sel yang disebut dengan cementosit. Selnya itu mirip atau identik dengan osteosit yang terletak dalam lakuna, ya. Juga memiliki kanalikuli, tapi bedanya adalah tidak ada Haversian sistem di sini. Kalau di tulang ada, ya. Kalau di tulang ada namanya osteoblast, di sini juga ada namanya cementoblast, ya. Jadi identik dengan osteoblast. Di tulang juga ada namanya osteoklas, di sini juga ada, ya, cementoklas, ya. Nah, karena strukturnya mirip dengan tulang, maka cementum ini dinamis, ya. Dinamis artinya bisa dibentuk terus-menerus, kemudian bisa juga diresorpsi pada lokasi tertentu, ya. Sehingga kalau adik-adik pernah lihat orang pakai kawat gigi, ini sebenarnya memanfaatkan fakta ini, ya. Kalau pada satu sisi dikasih tekanan, kemudian di sisi lain dikasih tarikan, maka cementum akan menyesuaikan diri, ya. Dia akan seolah-olah bisa menggeser posisi dari gigi. Itulah yang terjadi pada proses merapikan posisi gigi dengan memberikan kawat gigi, ya. Nah, itu karena fakta ini bahwa cementum itu memiliki sifat mirip dengan tulang, sehingga dia bisa dibentuk di satu tempat, di satu sisi, kemudian bisa diresorpsi di satu sisi. Karena ada sel-sel ini. Jadi cementoblast itu fungsinya untuk memproduksi cementum baru. Sedangkan cementoklas fungsinya untuk menghancurkan atau meresorpsi cementum yang sudah ada, ya. Jadi cementum ini fungsinya adalah untuk melapisi dentin pada bagian akar dan melekatkan dia ke soketnya. Nanti dibantu oleh periodontal ligamen, nanti saya tunjukkan, ya. Lihat dulu struktur cementum seperti ini. Jadi yang warna coklat ini adalah cementum melapisi dentin pada bagian akar, ya. Kemudian sebelah kanan lihat strukturnya sangat mirip dengan tulang, di mana ada cementosit dalam lakuna, ya. Ada cementoblast, kemudian ada juga cementoklas, ya. Kemudian gambar ini adalah periodontal ligamen. Nanti lihat di slide berikutnya bahwa cementum ini akan ditembus oleh periodontal ligamen yang disebut dengan Charvet fiber, ya. Jadi dengan cara demikian gigi sangat kuat melekat pada soketnya, yaitu tulang ini, ya. Sekarang kita lihat periodontal ligamen. Jadi periodontal ligamen adalah kolagen yang sangat kuat, ya, yang fungsinya melekatkan gigi, yaitu melalui pelekatannya pada cementum ke tulang alveolar, baik pada maksila dan mandibula, ya.
periodontal ligamen ini disusun oleh kolagen yang besar-besar sehingga dia sangat kuat ya. Selain berfungsi untuk melekatkan gigi pada soketnya, juga berfungsi sebagai shock absorber ya. Jadi misalnya seseorang menggigit sangat kuat, nah itu akan ada semacam kontraksi pada salpe fiber atau pada periodontal ligamen sehingga gigi itu tidak menempel langsung pada soketnya sehingga tidak muncul kerusakan ya. Ini adalah ilustrasi dari periodontal ligamen ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini akar gigi, ini alveolar bone, ini adalah periodontal ligamen. Ingat fungsinya dua, melekatkan gigi sangat kuat, kemudian juga sebagai shock absorber ya. Nah, kemudian pada beberapa kasus, jadi ingat kolagen. Kalau kolagen itu berarti dia disintesis oleh sel, yaitu fibroblast. Dipengaruhi oleh banyak hal ya. Misalnya seseorang kekurangan vitamin C, maka produksi kolagennya menjadi berkurang. Nah, sehingga bisa kita lihat nanti sebagai dokter gigi adik-adik, giginya tidak kuat melekat di sini atau terjadi gigi goyang itu ya. Pada orang tua juga sama. Jadi periodontal ligamennya mulai menurun produksinya sehingga strukturnya menjadi tidak begitu kuat ya. Sehingga pada orang-orang tua giginya mulai longgar ya, goyang. Kemudian kalau sudah longgar sekali maka giginya akan tangkal ya atau lepas. Jadi itu karena periodontal ligamennya sudah tidak kuat lagi melekatkan gigi ke soketnya ya. Ini adalah ilustrasi dari periodontal ligamen ya. Jadi dia melekat kuat ke cementum di sini, kemudian menempel kuat juga ke alveolar bone ya. Sehingga dengan cara demikian gigi menjadi sangat kuat. Tentu saat adik-adik nanti bekerja sebagai dokter gigi, kalau mencabut gigi ya, itu akan dijepit di sini, kalian akan merusak ini periodontal ligamen ini ya. Dirusak dengan paksa ya. Dengan kekuatan itu bisa. Jadi dia lepas giginya. Kalau kita tarik di sini, berarti ada kerusakan di sini ya dengan sengaja ya dan terukur itu gigi bisa lepas ya. Ini struktur periodontal ligamen kalau dilihat di mikroskop ya. Jadi ulang lagi, ini dentin dilapisi cementum, ini alveolar bone, ini adalah kolagen yang merupakan periodontal ligamen. Dia akan menembus cementum di sini, menembus alveolar bone ya. Kemudian lihat gingiva, bagian dari periodontium yang berikutnya. Gingiva itu melapisi bagian dalam dari rongga mulut ya, yaitu mukosa ya. Dia melapisi maksila dan juga mandibula. Gingiva ini berupa jaringan ikat padat yang menempel erat ke tulang, ke periosteum ya. Kemudian di luarnya akan dilapisi oleh epitel yang sangat kuat, yaitu epitel berlapis pipih ya dengan keratin ya. Jadi dia sangat kuat karena saat proses mengunyah gingiva mengalami trauma yang cukup besar sehingga dia harus dilindungi oleh epitel yang tebal dan memiliki keratin ya. Gingiva itu menempel erat juga nanti pada bagian bawah dari enamel, nanti saya tunjukkan ya. Ini gingiva itu selain melapisi tulang maksila dan mandibula, dia juga menempel erat dengan bagian bawah dari enamel, yaitu membuat sebuah junction yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk melindungi supaya bakteri atau kuman-kuman tidak bisa masuk ke bagian bawah ya. Ilustrasinya ada di sini ya. Ini adalah gingiva yang melapisi tulang ya. Itu ada jaringan ikat padat, dilapisi epitel berlapis pipih berkeratin, ini strukturnya. Ini jaringan ikat ya. Nah, dia menempel erat gingiva itu di sini. Membuat sebuah tight junction ya. Ini bagian bawah dari enamel. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi struktur di bawah ini. Periodontium di bawah ini, yaitu terutama periodontal ligamen. Jadi bisa adik-adik bayangkan di rongga mulut ada banyak
hal ya, ada bakteri macam-macam di sini, sehingga kalau tidak dilindungi dengan baik di sini, maka organisme itu bisa akan masuk ke sini, kemudian akan merusak struktur di sini ya. Nah, sehingga dengan adanya perlindungan ini, perlekatan erat dari gingiva, epitelnya ya, pada bagian bawah dari enamel, maka terlindungilah struktur ini. Jadi bisa dicegah ya masuknya organisme ke sini ya. Kemudian ini perhatikan ada sulcus gingiva ya. Jadi gingiva itu pada keadaan normal ada penonjolan yang akan melapisi sebagian dari enamel ya. Jadi ada enamel yang tersembunyi ya, ditutupi oleh gingiva. Itu disebut sebagai gingival sulcus ya ini. Itulah alasannya ada namanya clinical crown, ada anatomical crown. Itu gambarnya ada di depan, udah saya tunjukkan tadi ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Ini gambar histologinya seperti ini ya. Ini dentin, cementum ya. Ini adalah gingiva, dilapisi oleh epitel berlapis pipih dengan keratin. Kemudian ada jaringan ikat padat. Ya, tentu di bawahnya ada tulang di sini, di mana gingiva itu melekat dengan erat di sini. Melekat pada periosteum namanya ya. Itu jaringan ikat yang melapisi bagian luar dari tulang ya.